Jika kita lihat, salah satu bisnis paling menguntungkan di Indonesia adalah menjual produk dengan embel-embel agama. Misalnya, air mineral biasa yang dijual seharga 6.000 bisa melonjak harganya berkali-kali lipat hanya karena telah didoakan oleh seorang tokoh agama. Dan contoh lainnya adalah air mineral yang pada dasarnya hanyalah air kemasan biasa dengan harga sekitar 6.000. Setelah diberi label air celupan rambut Nabi, harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah per botolnya. Kenaikan harga ini menunjukkan margin keuntungan yang luar biasa besar, bahkan hingga berkali-kali lipat dari modal awalnya. Penjual produk seperti ini bisa menikmati keuntungannya hingga ribuan persen per itemnya. Dan semua ini dibungkus dengan label agama sehingga tampak normal dan bahkan dianggap mulia. Yang lebih mencengangkan lagi, produk seperti air celupan rambut Nabi sangat laris di pasaran. Padahal ya, harga air mineral di warung-warung sekitar kita hanya sekitar 5.000 hingga 6.000 per botolnya. Kenaikan harga fantastis ini semata-mata karena pengemasan ulang, pemberian label bernuansa agama, serta tambahan tulisan yang mengutip ayat-ayat atau menyebut nama seorang nabi. Fenomena ini memprihatinkan, tapi sayangnya itulah kenyataan yang ada. Banyak dari masyarakat kita yang masih mudah terjebak dalam praktik semacam ini. Dan jelas, ini adalah bentuk manipulasi yang menggunakan agama sebagai tameng. Contohnya, produk seperti garam yang diklaim mampu menetralkan energi negatif, menangkal gangguan jin, mendatangkan keberkahan, dan berbagai manfaat lainnya yang tidak terbukti secara ilmiah. استخدام الملح هل ثبت شرعا أن استخدام الملح يفك السحر أو يطرد العين مجرد استخدامه؟ أما شرعا لم يثبت فهذا بالتجربة يقولون. Ironisnya, praktik ini dibiarkan begitu saja karena masyarakat kita takut akan dikritik, diserang, atau dianggap menentang sebuah agama. Jadi, mengapa masyarakat kita begitu mudah tertipu oleh modus-modus semacam ini? Apa yang sebenarnya membuat produk berbasis agama begitu diminati di Indonesia? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengapa bisnis yang menjual agama sangat laku keras di negara kita. Yuk, langsung aja. Salah satu alasan mengapa bisnis yang memanfaatkan agama begitu sukses di Indonesia adalah karena masih banyaknya orang belum memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Seperti yang sering terjadi saat orang menghadapi kesulitan hidup atau dilanda sebuah masalah, mereka cenderung mencari solusi yang cepat dan instan. Hal ini mungkin terjadi karena minimnya pengetahuan tentang agama atau kurangnya rasa percaya diri untuk mencari jalan keluar secara mandiri. Selain itu, doktrin-doktrin yang beredar luas sering membuat masyarakat percaya bahwa agama dapat memberikan penyelesaian instan tanpa perlu usaha atau proses yang panjang. Akibatnya, banyak orang memilih bergantung pada figur agama tertentu yang dianggap lebih memahami persoalan spiritual. Ini tidak sepenuhnya salah. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak tokoh agama yang benar-benar tulus ingin membantu masyarakat menyelesaikan sebuah masalah. Namun, yang jadi masalah, ada sebagian pihak yang justru memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga banyak orang yang pada akhirnya dirugikan atau bahkan tertipu. Polisi menangkap Robiin alias Gus Ipin. Pria yang mengaku bisa menggandakan uang dan menambah perolehan suara caleg ini ditangkap setelah dilaporkan oleh salah satu korbannya. Ketidaktahuan masyarakat menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini menciptakan hubungan supply and demand. Di satu sisi, ada masyarakat yang membutuhkan solusi yang cepat, dan di sisi lain, ada pihak yang menawarkan produk atau jasa berlabel agama. Bisnis seperti ini kini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari makanan, aksesoris, hingga minuman kemasan yang dihiasi ayat-ayat suci. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu wasilah supaya mohon berdoa didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Alasan lainnya mengapa bisnis berbasis agama begitu diminati di Indonesia adalah karena agama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Banyak pihak yang melihat agama sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Contohnya dapat ditemukan pada produk-produk seperti garam ruqyah, air doa, dan sejenis lainnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana agama diubah menjadi bentuk bernilai ekonomi yang bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kapitalisme dalam ranah spiritual. Padahal tujuan utama agama seharusnya adalah membantu manusia memperkuat keimanan dan memperbaiki diri, bukan menjadi alat manipulasi untuk meraup sebuah keuntungan. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas di Indonesia untuk mengawasi produk yang menggunakan konsep agama ini. Aturan terkait hal ini masih bersifat abu-abu di Indonesia, dan fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat rela memberikan uang tanpa mempertimbangkan logika atau maksud sebenarnya dari tindakan tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam ritual seperti ini biasanya berharap hidup mereka akan berubah lebih baik. Namun, produk dan jasa seperti ini tidak memiliki dasar ilmiah, tidak melalui uji kualitas, dan hanya mengandalkan klaim-klaim sepihak yang
kebenarannya diragukan. Yang lebih menyedihkan, fenomena ini tidak hanya terjadi dalam satu agama tertentu, tetapi juga berbagai agama lainnya. Lemahnya regulasi Indonesia memberikan ruang bagi praktik semacam ini untuk terus berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku kapitalis berbasis agama dengan menambahkan label seperti berkah, syariah, atau istilah religius lainnya pada suatu produk atau layanan. Banyak masyarakat yang langsung percaya tanpa berpikir lebih jauh. Selain itu, fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya agama di Indonesia dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi, khususnya dalam dunia bisnis. Jika kita memperhatikan fenomena larisnya bisnis yang memanfaatkan agama di Indonesia, hal ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Di satu sisi, jika praktik seperti ini terus dibiarkan, akan semakin banyak masyarakat yang menjadi korban di masa depan. Hal ini terjadi karena banyaknya orang cenderung percaya pada label agama yang terlihat aman, meskipun faktanya tidak selalu demikian. Fenomena ini sangat marak di daerah-daerah dengan tingkat edukasi yang masih rendah, di mana informasi dan literasi seringkali terbatas. Sebagai langkah solusi, masyarakat perlu bersikap lebih rasional dan bijaksana dalam menyikapi sesuatu yang diklaim mengatasnamakan agama. Tidak semua hal harus diterima mentah-mentah, apalagi jika sebenarnya dapat dijelaskan melalui pendekatan logis atau ilmiah. Misalnya, jika seseorang sedang sakit, langkah yang benar adalah berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan medis yang tepat, bukan membeli air doa atau meminta tokoh agama mencelupkan jari ke air dengan harapan bisa sembuh secara instan. Ketika masyarakat mulai mengadopsi pola pikir yang kritis dan rasional seperti ini, mereka akan mampu membedakan mana yang masuk akal dan mana yang hanya sekedar penipuan yang dibungkus dengan label agama. Dengan begitu, ruang gerak bagi pelaku bisnis yang mengatasnamakan agama secara tidak bertanggung jawab akan semakin sempit. Dan terima kasih.